Untuk memenuhi tugas akhir pembuatan video pembelajaran materi PPKN SMA kelas 10 semester 2, yaitu memahami kebinekaan bangsa Indonesia. Mata kuliah Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran PPKN, yang mana diampuh oleh Bapak Ruli Hardi, SPD, MPD. Berikut video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga diberikan umur panjang dan barokah. Saya Febri Antri Nugroho dari program studi Fakultas Seniman dan Ilmu Pendidikan, yaitu video pembelajaran PPKN kelas 10 Sekolah Menengah Atas Kompetensi Dasar 3.5. Pelajaran PPKN Sekolah Menengah Atas kelas 10 semester 2, yaitu KD-nya kompetensi dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun rumusan tujuan pembelajaran KD, yaitu conditionnya mengamati gambar dan menonton video tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Audiensnya yaitu peserta didik. Behavior yaitu mengidentifikasi, dan degree-nya yaitu faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan CABD-nya yaitu setelah mengamati gambar dan menonton video tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk selanjutnya yaitu pengembangan IPK 3.5.1, yaitu memahami kebinekaan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya 3.5.2 menjelaskan konsep integrasi nasional. 3.5.3 mencontohkan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang 3.5.1 yaitu merangkum tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu 3.5.5 yaitu menyimpulkan peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun tujuan pembelajaran dari IPK yaitu 3.5.1, siswa mampu memahami kebinekaan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya 3.5.2, siswa mampu menjelaskan konsep integrasi nasional. Yang 3.5.3 itu siswa mampu mencontohkan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang selanjutnya 3.5.4, siswa mampu merangkum tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya 3.5.5 yaitu siswa mampu menyimpulkan peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun selanjutnya yaitu topik materi PPKN kelas 10, yaitu memahami kebinekaan bangsa Indonesia. Berdasarkan jurnal berjudul Kajian Analitik Terhadap Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, karya I. Nyoman Pursika menjelaskan tentang sejarah semboyan negara. Kata Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kutipan kitab Sutasoma karangan MPU Tantular. Semboyan negara ini diambil dari bahasa Jawa kuno. Kata Bhinneka artinya beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal artinya satu. Sedangkan Ika artinya itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan menjadi beraneka satu itu. Yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini dipakai sebagai gambaran
Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Indonesia sendiri terdiri atas keberadaan ragam budaya, bahasa, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Fungsi mendasar Bhinneka Tunggal Ika adalah landasan persatuan dan kesatuan. Pada dasarnya, setiap kelompok memiliki kekurangan dan keunggulan masing-masing. Peran semboyan negara untuk membentuk dan menanamkan pada masyarakat tentang keberagaman sehingga tidak memicu konflik. Dan selanjutnya yaitu implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama, perilaku inklusif, dan yang kedua sifat pluralistik, dan yang ketiga tidak mencari menangnya sendiri, dan yang keempat musyawarah, yang kelima rasa kasih sayang dan rela, dan yang keenam toleran. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika itu satu, perilaku inklusif. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memandang dirinya sebagai individu atau kelompok masyarakat. Kelompok ini menjadi satu kesatuan dalam masyarakat luas. Yang kedua, sifat pluralistik. Bangsa Indonesia bersifat plural, ditinjau dari keragaman agama, budaya, dan suku. Meski berbeda, diperlukan menjalin kerukunan, toleran, dan saling menghormati. Sehingga tidak ada orang yang memandang remeh pihak lain. Contoh saling membantu yaitu ketika apa? Terkena musibah. Ya, contohnya ya kemarin ya ada apa namanya bencana alam itu ya, ada tsunami di Cianjur ya kan. Jadi ya bentuk ya apa namanya eh, toleran kita ya, terus juga membantu kepada teman kita ya di situ yang mendonasikan sedikit rezeki kita. Yang ketiga, tidak mencari menangnya sendiri. Mengutip dari jurnal Peranan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam menanggulangi politik identitas. Karya Rizal Habinugroho, penerapan semboyan untuk menghormati dan menghargai pihak lain. Menghargai ini bisa menerima dan memberi pendapat dalam kehidupan yang beragam. Yang keempat yaitu musyawarah. Musyawarah membentuk kesatuan dan mencapai mufakat. Dalam hal ini ada istilah common atau common denominator, yakni inti kesamaan yang dipilih untuk mencapai mufakat. Beberapa kelompok bisa menemukan solusi dari musyawarah. Ya, karena dengan adanya musyawarah, ya semua berjalan dengan baik. Seumpamanya di situ ya, nah, kok di lapangan kurang baik, ya maka ya ketika sudah menjalankan musyawarah maka akan apa namanya ada jalan terbaik karena sesuai dengan hasil hasil musyawarah. Yang kelima yaitu rasa kasih sayang dan rela berkorban Bhinneka Tunggal Ika. Perlu dilandasi rasa kasih sayang kehidupan bangsa dan negara. Tanpa kasih sayang dan rela berkorban, tanpa pamrih kesatuan tidak akan terwujud. Yang keenam, toleran dalam perbedaan. Toleran menjadi pandangan untuk menumbuhkan rasa saling menghormati, menyebar kerukunan, dan menyuburkan toleransi pada individu. Ya, kita harus menghargai ya tadi agama, ya, ras, budaya masing-masing. Ini adalah ya contoh ya, implementasi Bhinneka Tunggal Ika ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, persatuan, yaitu Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu pengagaman dan contoh Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbagai keberagaman yang membuat masyarakat bisa apa namanya bersatu dan kompak. Ada berbagai macam keberagaman, yaitu yang pertama
keberagaman suku dari Ensiklopedia Indonesia. Suku Bagda adalah kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang memiliki garis keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Kelompok suku ini ya memiliki kesamaan dalam sejarah, ya, sejarah atau keturunan, bahasa, sistem nilai, adat istiadat serta tradisi. Menurut apa namanya? Koenta Jaraningrat, suku bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat kesadaran akan identitas. Contoh, ya, suku di Indonesia garis keturunan ayah atau paternalistik adalah suku Jawa dan suku Batak. Suku yang mengikuti garis maternalistik atau ibu atau perempuan. Contoh suku Minangkabau. Yang kedua yaitu keberagaman agama. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, merupakan dasar dan ideologi negara. Di Indonesia, agama berperan penting ya dalam kehidupan masyarakat. Negara memberikan jaminan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi ya apa namanya dipersilahkan ya sesuai keyakinannya masing-masing. Jaminan beragama di situ ya dijelaskan di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di Indonesia ada 6 agama resmi ya yang diakui pemerintah, yaitu yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Itulah ya apa namanya agama ya resmi yang diakui oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu keberagaman ras menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa Ras dikelompokkan dari bentuk badan, muka, hidung, dan warna kulit. Contoh ya, ras di Indonesia adalah ras Mongolit di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras Melanesoid banyak tinggal daerah Papua, ya, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, di Indonesia ada keturunan ras ras Asiatik Mongolik, ya, seperti orang-orang Tonghia, Jepang, dan Korea. Yang keempat, keberagaman antar golongan merupakan kelompok dalam masyarakat yang beragam. Dalam sosiologi dikenal istilah stratifikasi sosial. Istilah ini adalah mengelompokkan masyarakat dalam kelas-kelas sosial tertentu. Meski terjadi keberagaman antar golongan, adanya semboyan negara dapat mendorong kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Keberagaman antar golongan bisa menumbuhkan kesadaran bagi setiap warga negara. Contoh ya, keberagaman golongan adalah bantuan perusahaan memberi bantuan pada pengusaha kecil yang terdampak COVID-19. Kelompok mahasiswa ya memberikan buku gratis dan ilmu pada anak yatim. Itu termasuk ya keberagaman antar golongan yang membantu kepada orang yang di situ memerlukan bantuan. Yang kelima yaitu integrasi nasional. Identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Dalam jurnal Bhinneka Tunggal Ika sebagai benteng terhadap resiko keberagaman bangsa Indonesia yang diterbitkan Institut Agama Islam Negeri Kudus. Identitas nasional sebagai wujud usaha mempersatukan keberagaman serta pencegahan konflik. Baik teman-teman, sebelum saya tutup ada
video tentang visualisasi bangsa adalah video tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Ya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.